kalau gue jadi ketua PSSI, gue terapkan 3 pemain. Pasti gue nggak dipilih sama klub. Kalau Italia sih not good enough buat ke Piala Dunia, yang gue tahu itu, yang gue tahu. Kenapa sih coach Italia 3 kali loh, 4 kali juara dunia dan juga punya liga salah satu yang terbaik juga di Eropa kan? Lu kalau bicara 4 kali juara dunia itu kan, gue rasa kalau lu juaranya tahun 30, 40, 50, 60 udah nggak dihitung lagi lah. Gue juga juara dunia. Iya, 2 kali. Tahun 30, emang tahun 30 berapa negara yang ikut? Ya kan, paling 10, 11, kan dikit banget lah. Tapi kalau lu lihat 3 kali nggak lolos Piala Dunia, itu bukan kebetulan. Something ya. Ada kesalahan yang sistematis kan. Dan gue dengar berapa komentar dari luar juga, dan gue punya pendapat juga. Sebenarnya mereka untuk gue itu dapat warning. Di Champions League itu Inter itu dengan permainan 3 backnya kalah lawan Bodo Glimt loh. Iya betul. Atalanta sebagai perwakilan terakhir dibantai dengan 10 gol. Main 3 back juga ya? 3 back. Atalanta gue nggak tahu. Waktu di zaman Gasperini sih 4 back, cuman sekarang gue nggak tahu. Sesekali 3 back. Sesekali ya. Nah, 80% dari pemain Italia itu di timnas Italia itu main di Liga Serie A, ya kan? Yang nggak main kan cuman Tonali, Donnarumma, Calafiori, sama Chiesa yang cedera. Ya kan? Sisanya kan Serie A semua. Serie A kan mayoritas 3 back. Kita lihat tim mana yang main 3 back? Argentina, Brasil. Argentina juara dunia, Brasil main 4 back. Juara Eropa, Spanyol 4 back. Perancis juaranya 4 back. Inggris 4 back. Jerman 4 back. Belanda 4 back. Kenapa Italia 3 back? Kan gayanya lu ketinggalan zaman. Oke. Ini menurut gue ya, dan mungkin ada orang Italia yang marah sama gue, temen gue yang Italia banyak. Kan gue dulu main bola sama tim Italia di sini. Temen gue dan mungkin mereka akan WhatsApp gue. Untuk gue ini arogansi orang Italia. Sombong ya? Sombong. Italia itu terkenal dengan makanannya, keliling dunia semua kenal. Desain. Siapa nggak kenal Giorgio Armani atau apa ya kan? Mobil. Ferrari ya. Dulu sepak bola. Jadi mereka itu sangat bangga dengan negaranya, dengan budayanya sendiri. But they forget, sepak bola itu tiap 5 tahun berubah. Oke. Siapa yang main Catenaccio sekarang? Udah nggak ada. Nggak ada. Italia pun nggak. Ya, tapi yang gue pertanyakan adalah, kedua, pelatihnya itu kayak pelatih arisan. Digilir kan? Iya. Itu lagi. Ya Pioli, Spalletti. Iya, Spalletti. Conte. Alergi. Itu lagi, iya kan? Terus pertanyaan gue, kenapa lu ambil pemain afkiran dari Liga Inggris, dari La Liga, sementara lu nggak kasih kesempatan kepada pemain muda Italia yang hebat siapa sih? Ya Pio Esposito kan sekarang kan. Apakah Esposito? Gue nonton Esposito berkali-kali di Inter, ya so-so aja. Pengaruh nggak coach dari, kalau kita lihat kan di Serie A nih, terutama di posisi striker, itu tim-tim raksasa Serie A, Milan, Inter Milan, bahkan Lazio sekarang, Juventus, itu nggak ada orang Italia. Roma aja ambil Malen. Nah, itu pengaruh nggak dari situ? Ngaruh di situ. Sama kayak kita lah. Yeah. Gue itu selalu kritik kita ambil 11 pemain luar. Yang di Liga Indonesia. Di Liga Super League sekarang. Porosnya bule semua. Ya. Bahkan sampai kiper ya? Iya. Itu porosnya. Gimana lu dapet Bambang Pamungkas baru, Boa Salosa baru, Kurniawan baru, atau Firman Utina baru, Bima Sakti yang baru. Nggak dapat karena porosnya luar semua. Dan kita kan liga berkembang. Nah kalau di sana mungkin masih selevel. Tapi kan harusnya tempatnya pemain kayak si Mkhitaryan atau siapa yang tua, Modric yang udah 40 tahun. Itu kan harusnya diisi sama pemain Italia. Ya. Kalau nggak gimana mau berkembang? Ya dan sebenarnya yang jadi masalah adalah mungkin orang nggak sadar Matteo Retegui ya. Itu kan sebenarnya juga naturalisasi kan sebenarnya kan Retegui, bukan asli Italia. Jadi sebetulnya kegagalan Italia ini bisa jadi pelajaran buat Indonesia nih coach. Karena Italia dengan banyaknya pemain-pemain asing di Serie A, mereka 3 kali nggak lolos Piala Dunia. Oke. Nah, regulasi Super League kan sekarang udah 7 tuh. Iya. Yang boleh main. Ya, Tapi 7. yang boleh dibeli 11 kan? 11. Iya, artinya ini kan
meminimalisasi pemain-pemain lokal untuk berkembang. Betul. Nah, Betul. Itu selalu gue kritik. Gue nggak ngikutin Liga 1, dan orang tahu. Tapi gue dapat info lah. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena pemain bule itu mereka tuh lebih bagus daripada kita. Ya. But they're not good enough juga untuk bisa mengangkat liga kita ke level Jepang, Korea, whatever lah. Kita berapa tahun lalu, 2 tahun, setahun yang lalu masih di bawah Kamboja kok liga Iya, kita. secara koefisien kita Ya, kalah. kan gila itu. Tapi kan yang jadi ini kan sebenarnya kenapa dibikin aturan itu, Bung Ais, itu adalah supaya mengatrol kualitas liga. Betul. Seperti Persib musim ini kan akhirnya bisa Iya. melaju cukup Iya. jauh kan. di Asia. Iya, di Asianya itu. Iya, betul. Tapi ya, lu harus kasih kesempatan ke pemain muda juga. Tuh. Bagaimana dengan aturan yang 45 menit yang untuk pemain U23 itu? Itu kan juga salah satu Nggak cara. cukup lah 45 menit. Gue bilang nggak cukup juga. Nggak cukup juga ya. Ya. Intinya, kalau gue ngelihatnya mungkin mereka terkatrol, tapi terkatrolnya apakah worth it gitu atau enggak? Kan terkatrolnya sedikit, nggak meroket. Iya. Sementara pengorbanannya itu banyak karena lu tinggalkan, lu tidak beri kesempatan ke banyak pemain-pemain muda. Dan kedua, pelatihnya juga semua satu doang. Yang di Indonesia sekarang ya. Ya. Yang asing semua. Iya, Asing semua. Asing semua. Malut Malut sama doang. Semen Padang, Imran di Semen Iya, Padang. Iya, Imran. Padang. Akhirnya. Dua-dua. Imran. Ya, dua doang. Sisanya luar semua. Kan insane. Kayak begini, liga kayak begini. Tapi kan itu berarti tolak belakang sama Italia nggak sih? Kan Italia juga kata-kata pelatihnya lokal bahkan Iya. ya, bertolak belakang. Ya, tolak belakang enggak, kalau kita lihatnya apa dulu? Kalau lihat dari mungkin pelatih luar bisa memberi ilmu kepada pelatih-pelatih itu mungkin. Tapi kalau kita lihat berkembangnya pemain muda itu kan sama kayak Italia, di kita nggak ada kesempatan juga. Jadi kayak ngejelimet ini. Kalau menurut Coach Justin nih, kan 11 nih kebanyakan nih. Harusnya berapa harusnya kalau menurut Coach Justin? Gue 3. 3 kayak zaman Ya. dulu dong kayaknya. Paling banyak tuh Karena 3. liga kita tuh lagi berkembang. Iya, iya. Bukan liga yang udah established. Kalau kayak liga Jepang, liga Korea yang udah established, bule-bulenya mah kalah sama pemain Jepangnya sendiri. Ini beda. Liga more than enough. Ya nanti kita akan di bawah liga Kamboja ya, dengan 5 luar juga kita juga di bawah liga Kamboja kok. Iya, iya. Tapi at least lu beri kesempatan sekarang. Iya kan? Jadi peluang untuk dapatkan pemain-pemain itu lebih besar. Karena kan katanya juga coach kena salah satu alasan kita banyak pemain asing. Gaji kegedean Ya, pemain itu. lokal. Betul. Itu bohong. Itu kan supply and demand. Contoh pemain A, Nah. pemain timnas, pemain muda, minta 45M. Klub ABC nggak mau gue bayar, terus dia mau kemana? Dia bakal turun harganya. Turunin harga lah. Iya. Itu bohong, itu alasan itu. Pasti turunin harga lah. Kan dia bagus, kita pengen dia. Ya udah, rebutan kan. Tapi kalau lu sepakat antar klub kita nggak mau kasih lebih dari 3M contoh atau 2M, suruh dia aja milih itu kemana, kan bisa. Antar klub ini kan mereka kontak, punya network. Tuh. Bukan masalah Alasan gaji. itu mah, itu alasan itu. Ini kan selama ini yang selalu dilontarkan kan Ya. pemain lokal terutama yang berlabel timnas tuh lebih mahal dari pemain asing katanya. Oke. Itu lu memang mengerikan sih itu. Iya. Oke, kalau gue jadi ketua PSSI, gue berikan salary cap, mau apa lo? Nah. Dan di Indonesia nggak ada salary Nggak cap. ada salary cap ya. Gue akan terapkan salary cap, mau apa lo? Ya kan? Iya. Kan tujuannya untuk ke depan lebih bagus, bukan untuk 1, 2, 3 pemain. Ya ini minimal Coach Justin dibenci sama agen-agen pemain nih minimal. Gue kenal banyak agen pemain kok, teman-teman gue juga. Dan memang permainannya gitu ya. Jadinya mahal harganya ya itu. Iya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.